لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Amal Perumahan Marsilia, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ketua RW atau yang mewakili yang ada di perumahan Marsilia ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Yang saya kenal beliau Akhin Al-Fadil Bapak Ustadz Aman SPD MM, ya. Meskipun beliau sampai sekarang masih aktif menjadi wakil rakyat, beliau backgroundnya santri sama dengan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam hari ini masih berkenan melimpahkan berbagai macam karunia-Nya, terutama karunia berupa nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani serta rohani, sehingga kita bisa bermujalasah bersama di tempat dan majlis yang mulia di rumahnya Allah, Masjid Baitul Amal, di majlis ilmu dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dan tentunya juga dengan niat yang baik ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perkumpulan yang benar-benar membawa barokah, perkumpulan yang benar-benar membawa manfaat, membawa maslahah baik untuk agama kita, dunia maupun akhirat kita. Amin amin Allahumma. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah, hari di mana tidak ada manusia yang diberi izin oleh Allah bisa mensyafaati manusia lain kecuali hanya beliau Nabi. Kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan, berkumpulnya kita di majelis malam hari ini adalah dalam rangka memperingati malam yang sangat bersejarah khusus bagi umat Islam dan umum bagi seluruh makhluk ciptaannya Allah yang ada di alam semesta. Para ulama menjelaskan bahwa sungguh Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad ini termasuk salah satu mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita Muhammad, tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Ulama juga menjelaskan Isra Mi'raj mukjizat terbesar kedua setelah mukjizat Al-Quran. Karena tergolong mukjizat, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang di luar logika sehat manusia. Amrun khariqun lil adah, perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan umumnya manusia. Jadi ada istilah irhas, ada istilah karamah, ada istilah ma'unah, dan juga ada istilah mukjizat. Keempat istilah tersebut semuanya amrun khariqun lil adah, perkara yang melawan, tidak sesuai dengan adat kebiasaan umumnya manusia. Irhas Allah berikan kepada para calon nabi dan rasulnya. Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, sejak remaja kalau diajak dagang sama pamandanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib, selama perjalanan awan selalu menaunginya. Dan anehnya yang dinaungi hanya beliau. Andai berdagang bareng 20 orang, itu yang dinaungi hanya beliau. Gak masuk akal. Beliau belum menjadi nabi dan rasul. Sepanjang perjalanan, pohon-pohon yang dilewatinya tunduk. Batu-batu yang ada di atas gunung turun untuk menghormati dan memuliakan Muhammad yang masih remaja. Ketika kecil di kampung ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah, saat bermain dengan kawan-kawan sebayanya, umur ya kurang lebih 4 tahun, kawan-kawannya melihat
Muhammad dibawa oleh 3 manusia berpakaian putih, lalu dadanya dibedah, kemudian ditutup kembali. Ini namanya irhas. Sesuatu yang tidak masuk akal yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kalau diberikan kepada para wali, karomah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manakibnya ketika beliau sedang asik ngaji, sudah angin lagi kenceng, ada burung elang yang teriak-teriak ganggu pengajiannya Kanjeng Syekh. Beliau tutup kitab, beliau berdiri menunjuk ke burung elang itu. Beliau katakan, ya rih khudhi ra'saha, wahai angin, potong leher burung elang itu, ganggu pengajian kami. Terputus seketika itu juga. Lalu jatuh di depan beliau, disambung, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, hidup kembali, terbang burung elang itu. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Diberikan kepada wali, namanya karomah. Di saat Sayyidina Umar khutbah di Madinah, pasukan muslim sedang perang di daerah Tabuk, di mana Madinah Tabuk jaraknya 600 km kurang lebih. Di atas mimbar, di tengah beliau khutbah, beliau memberikan komando perang, seolah-olah pasukan muslim yang sedang perang itu di depannya. Beliau ingatkan, hei fulan, belakangmu awas, hei fulan, awas, mereka mengepung kalian dari belakang gunung. Ini yang mendengar khutbahnya bingung, ngomong sama siapa sahabat Umar ini? Setelah pulang, pasukan muslim yang selamat sampai di Madinah bertanya kepada penduduk Madinah, apakah di hari ini jam sekian Sayyidina Umar bin Khattab memberikan komando perang? Mereka semua mengatakan iya. Apa yang diucapkan? Diceritakan, kami pun di Tabuk mendengarkan komando beliau saat kami berperang melawan orang-orang kafir. Ini namanya karomah. Masuk akal tidak? Tidak. Mukjizat juga harus gak masuk akal. Makanya ketika ada yang berpendapat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu yang dijalankan oleh Allah hanya ruhnya Nabi, tidak ruh dan jasadnya Nabi, ya namanya tidak masuk, namanya yang bukan mukjizat. Kalau hanya ruh, orang biasa seperti kita bisa mimpi. Kadang kita mimpi semalam jalan-jalan keliling dunia, roh kita saja. Makanya yang beranggapan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj hanya ruhnya Nabi saja, anggapan ini batal dengan sendirinya, karena yang namanya mukjizat amrun khariqun lil adah, perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan manusia, perkara luar biasa yang tidak bisa diterima akal sehat. Ini pertama yang ingin sampaikan tentang mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Tadi dibaca ayatnya sama Ustadz Robi, Al-Isra ayat 1.
yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Suaranya nggak sebagus Ustaz Robi ya. Yang penting benar bacaannya. Subhana, maha suci. Quran itu, Bu, jumlah surahnya ada berapa? Pak, jumlah surah dalam Quran itu ada berapa? 114. Dari 114 surah itu yang diawali dengan kalimat subhana hanya surah Al-Isra. Mengapa Allah mengawali surah Al-Isra dengan kalimat subhana? Karena yang mau Allah ceritakan ini perkara yang sangat mengherankan, perkara yang sangat menakjubkan. Kita kalau melihat alam semesta ini lalu kita heran, kita kagum, ada gunung yang begitu tinggi, ada samudra yang begitu luas indah seakan tak bertepi, atau ada makhluk ciptaannya Allah yang begitu sempurna, kita disunnahkan mengucapkan kalimat subhanallah, sebab mengagumkan kita. Demikian pula peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat mengherankan dan mengagumkan, sehingga Allah mengawalinya dengan maha suci. Alladzi dzat asra bi'abdihi laylan, yang telah memperjalankan hambanya. Mengapa kok Allah tidak langsung nyebut Muhammad? Kok Allah menyebutnya hambanya? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah sengaja tidak menyebut nama Nabi agar tidak ada sifat ujub dalam diri Nabi. Kalau sampai disebut, meskipun itu nggak mungkin Nabi kita ujub, tapi biasanya siapapun yang namanya disebut, dipuji, bisa ujub. Nabi Musa itu sampai ditegur Allah ketika ada kaumnya yang memuji, wahai Nabi Musa, adakah di dunia ini sekarang yang lebih alim daripada Anda? Nabi Musa jawab, tidak ada. Yang paling alim pinter aku. Sebenarnya jawabannya tidak salah, karena yang namanya Nabi dan Rasul adalah manusia yang terbaik di antara kaumnya. Tapi ucapan seperti itu bagi Nabi kurang baik, sehingga Allah tegur, Musa, ada hambaku yang lebih alim dan pintar darimu, bergurulah padanya, cari dia. Diceritakan dalam surah Al-Kahfi, hamba yang dimaksud oleh Allah itulah Nabiullah Khadir atau Khidir Balya bin Malkan. Nama aslinya. Nabi Musa diperintahkan berguru padanya. Allah tidak menyebut Muhammad, tapi bi abdi, hambanya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir,
agar Nabi kita tidak ujub, namanya disebut melakukan perjalanan yang mengagumkan dan mengherankan. Lailan ay ba'dal lail, Allah memperjalankan kanjeng Nabi Muhammad di waktu malam. Kenapa kok tidak di waktu siang? Kok berjalannya malam? Dalam tafsirnya dijelaskan sebab waktu malam, waktu yang Allah banyak memberikan kemuliaan, waktu malam, waktu hening, waktu yang paling cocok hamba berbisik dan bermunajat kepada Allah. Makanya riwayat yang masyhur, peristiwa Isra itu terjadi setelah tengah malam. Bukan kok habis isya awal, itu bukan. Setelah tengah malam, sebelum subuh sudah kembali ke Masjidil Haram yang ada di Makkah. Dari Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa sampai di Palestina, perjalanan malam hari naik kendaraan yang tercepat, kendaraan dari surga, namanya Buraq. Buraq disebut Buraq karena punya kecepatan terbang seperti al-barqi, seperti kilat yang menyambar. Berdasarkan banyak riwayat, Buraq itu hewan yang lebih tinggi daripada himar, keledai, tapi lebih kecil, lebih pendek daripada bigol. Bigol itu hewan persilangan perkawinan antara keledai dan kuda. Wajahnya mirip wajah manusia, memiliki kecepatan terbang maddal basar, secepat kilat menyambar. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya kurang lebih 1.500 km. Yang ketika perjalanan waktu itu ditempuh naik kuda, naik onta, butuh waktu kurang lebih 40 hari. Dan itu tidak ada semalam. Belum naiknya ke langit. Di langit bukan kok langsung menuju Allah, tapi di langit pertama jumpa Nabi Adam, sempat ngobrol sebentar. Naik ke langit kedua jumpa Nabi Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga jumpa lagi dengan Nabi Yusuf. Hafal nggak ini? Yang biasa berjanji pasti hafal itu. Naik ke langit keempat jumpa Nabi Idris, kelima jumpa Nabi Harun, keenam jumpa Nabi Musa, ketujuh jumpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Mi'raj. Allah tak menjelaskan Mi'rajnya Nabi dalam Al-Quran, tapi Nabi yang menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Jadi peristiwa Isra juga Mi'raj sekali lagi peristiwa yang kita harus mendengarnya, menerimanya bukan hanya dengan akal kita, tapi juga dengan iman kita. Kalau membaca peristiwa Isra dan Mi'raj, mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, kok menerimanya hanya dengan akal serta logika sehat manusia, tidak akan bisa terima. Makanya pulang dari Isra Mi'raj, Nabi bercerita, itu manusia terbagi menjadi 3. Ada kelompok pertama semakin tambah kuat imannya. Ada kelompok kedua yang tadinya imannya belum kuat menjadi lemah bahkan murtad. Ini Muhammad diikuti sungguh-sungguh malah kayak orang gila.
cerita dari Palestina ke langit, gak ada semalam, tinggal saja, tinggal. Ada kelompok yang ketiga yang mengolok-olok Nabi, yang mentertawakan Nabi, yang menuduh Nabi tukang bual, tukang dusta. Kelompok yang pertama itulah kelompok yang paling beruntung ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan langsung oleh pelakunya, semakin bertambah keimanannya. Jadi Isra itu apa? Perjalanan Nabi di malam hari, naik kendaraan namanya Buraq, dibarengi oleh malaikat yang paling utama namanya Jibril, di mana dalam perjalanan Isra dari Makkah ke Palestina mampir di beberapa tempat, sholat 2 rakaat, mampir di Yasrib waktu itu namanya, yang nanti menjadi Madinah. Nabi tanya kepada Jibril, ini daerah mana? Jibril menjawab, ini daerah Thaibah. Kamu nanti wahai Muhammad akan hijrah ke sini, Yasrib, Thaibah. Banyak ada sholawat, ya Thaibah, ya Thaibah. Terus apa? Adawal. Nah, lupa aku itu. Lagunya sulis dulu ya. Thaibah yang dimaksud kota Madinah. Salat 2 rakaat. Lalu melanjutkan perjalanan, mampir di Madian, tempatnya Nabi Syuaib, tempat Nabi Musa lari saat menjadi buronnya Fir'aun. 2 rakaat beliau sholat di sana. Mampir lagi di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Mampir lagi di Gunung Turi Saina, tempat berjumpanya Nabi Musa dengan Allah, yang lewat perjumpaan itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara langsung kepada Musa sehingga Nabi Musa diberi gelar Kalimullah. Belum di tengah perjalanan Isra, Nabi diperlihatkan gambaran kaumnya saat beliau naik Buraq ditemanin Jibril. Beliau melihat ada orang yang memukul kepalanya sendiri sampai hancur, nanti balik lagi, dipukul lagi sampai hancur, nanti balik lagi. Ada lagi orang yang bercocok tanam, sekali ditabur langsung panen, ditabur langsung panen. Sampai di Masjidil Aqsa, kita singkat ceritanya, beliau sudah ditunggu semua nabi dan rasul. Ditunggu, didaulat ngimami mereka. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi dan rasul menunggu Rasulullah. Setelah buraqnya diikat di salah satu tembok yang dekat dengan Masjidil Aqsa, singkat cerita beliau ngimami para nabi dan rasul. Nah, sampai di sini namanya Isra. Kendaraannya onta. Dilanjut Mi'raj. Mi'raj, Nabi tidak lagi naik onta. Nah, ini yang perlu diluruskan. Karena banyak yang masih memahami Isra Mi'raj itu ya naik, kok naik onta. Buraq. Mi'raj, Nabi tidak lagi naik Buraq, tapi Mi'raj, Nabi naik tangga dari surga yang punya kecepatan naik, kecepatan cahaya. Sekarang ada Burj Khalifah
Yang liftnya itu kecepatannya naik juga luar biasa. Nabi sudah pernah naik tangga dari surga lebih cepat daripada liftnya Burj Khalifah yang ada di mana Pak Aman? Di Dubai. Sudah sampai sana belum? Sama kalau begitu. Nah, di saat Mi'raj ini melewati langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, lalu naik ke Baitul Ma'mur namanya. Di langit itu ada Baitul Ma'mur yang kalau diluruskan persis lurus dengan Ka'bah. Baitul Ma'mur itu bangunan yang digunakan tawaf oleh para malaikat. Setiap hari malaikat tawaf lalu masuk ke Baitul Ma'mur, masuk nggak keluar lagi. Baru naik lagi ke Sidratil Muntaha. Setelah lewat Sidratil Muntaha, masih naik lagi ke satu tempat yang Jibril permisi nggak bisa lagi nemenin Kanjeng Nabi Muhammad. Jibril temenin aku. Jibril katakan, "Iqdam binafsik ya Muhammad." Kamu maju sendiri menghadap Allah. Jibril, kamu ini yang bawa saya kemari kok mau ditinggalkan sendiri. Tolong temanin aku. Iqdam binafsik ya Muhammad. Maju sendiri wahai Muhammad. Karena kalau aku paksa untuk melewati batas ini, hancur jasadku nanti. Aku nggak berani, wahai Jibril, tolong temanin aku. Dengan terpaksa Jibril menemanin Rasulullah, baru maju satu langkah, hancur jasadnya Jibril. Dalam Majalisus Saniyah, sarahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan langsung mengecil jasadnya Jibril sekecil burung nuri. Ini menunjukkan Bapak Ibu, material yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi kita Muhammad jauh lebih bagus, lebih kuat dibanding material yang Allah gunakan untuk menciptakan para malaikat. Kita saja mohon maaf pakai motor jalan 120 km per jam, nggak bawa helm, nggak bawa jaket, ditambah faktor U, mungkin bisa masuk rumah sakit. Nabi itu perjalanan Isra Mi'raj kecepatannya berapa miliar kilometer per menit. Andai kita hancur, Nabi tidak hancur. Bahkan ketika melewati batas akhir semua makhluknya Allah, yang belum pernah ada makhluknya Allah melewati batas itu, malaikat Jibril hancur, mengecil, Nabi tetap utuh. Lalu Nabi bersalam kepada Allah. Salamnya apa? Salamnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salam penghormatannya Nabi ketika jumpa Allah dalam peristiwa Mi'raj. Segala macam penghormatan, segala macam kebaikan, segala macam keberkahan sungguh untukmu wahai Tuhanku. Lalu Allah menjawab salamnya Nabi dengan mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan dariku untukmu wahai nabiku, juga rahmat dan berkahku untukmu. Nabi dengar Allah berkata, beliau mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Beliau ingat kita Bapak Ibu. Beliau enggak ingin yang selamat, yang berkah, yang penuh rahmat hanya beliau sendiri. Beliau ingat kita, maka beliau langsung membalas apa yang dikatakan Allah dengan mengucapkan
Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Rabb, keselamatan itu untukku, tapi juga mohon Engkau berikan keselamatan itu pada umatku, pada hamba-hambamu yang soleh. Makanya sungguh sangat beruntung kalau kita semua tergolong hamba yang soleh, sebab setiap hari didoakan oleh seluruh umat Islam sedunia minimal 17 kali sehari semalam didoakan di dalam sholat, didoakan agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Malaikat mendengar dialog yang sangat indah antara Allah dan Rasul. Fata'ajjabu, mereka kagum, mereka heran, sehingga mereka spontan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rangkaian dialog antara Allah dan Nabi serta kesaksian malaikat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah menjadi kalimat yang wajib dibaca oleh semua orang yang sholat, kalimat tasyahud, kalimat tahiyat. Ini Mi'raj, naiknya Nabi ke langit sampai Sidratil Muntaha, sampai jumpa dengan Allah. Ini namanya baik Isra maupun Mi'raj kita wajib percaya meskipun tidak masuk akal. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, yang paling penting dibahas dalam peringatan Isra dan Mi'raj adalah oleh-oleh yang diterima Nabi. Nabi itu jalan-jalan, dijalan-jalankan Allah dalam rangka takriman wa ta'nisan lin Nabi, memuliakan dan sekaligus menghibur Nabi yang dikala itu sedang sedih. Kenapa Nabi sedih? Di tahun ke-10 orang-orang yang dicintainya, yang selama beliau berdakwah di Makkah selalu membackup-nya, sehingga orang-orang kafir Quraisy segan ketika mau menyakiti Rasul secara fisik, meninggal di tahun ke-10. Pertama istri tercinta Khadijah. Tidak selang beberapa lama disusul pamanda tercinta Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Keduanya meninggal di tahun ke-10 kenabian, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun yang penuh duka cita. Allah pengen menghibur Nabi. Makanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah ngajarin kita, kalau ada saudara kita yang sedang susah, duka cita, sedih, galau hatinya, hibur, ajak jalan-jalan, sebagaimana Nabi dijalan-jalankan dalam rangka Allah membesarkan dan menghibur hatinya. Bu, pernah nggak punya saudara yang sedang banyak masalah, lalu ibu datang menghiburnya? Pernah? Sampai diajak jalan-jalan, digratisi tiket dan segala macamnya. Pernah? Kalau pernah luar biasa. Pak, pernah nggak ada saudara, tetangga, kawan karib sedang sedih, banyak masalah, atau mungkin orang dicintainya meninggal, Bapak datang menghibur, bahkan sampai diajak jalan-jalan? Itu ibadah, Pak. Lewat Isra dan Mi'raj Allah ngajarin kita, ketika ada yang sedang berduka cita, hibur mereka,
besarkan hatinya, kasih semangat. Dan ibadah menghibur orang lain yang sedang sedih jauh lebih baik dibanding mereka yang ibadah kepada Allah 60 tahun. Alhamdulillah. Makanya jangan sepelekan takziah, jangan sepelekan besuk orang sakit, jangan sepelekan bantu saudara tetangga yang sedang benar-benar butuh bantuan dan kita mampu membantunya. Karena kebaikan kita yang bisa membuat hati saudara kita yang tadinya sedih menjadi gembira. Kata Nabi, khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sana, dibanding orang yang ibadah 60 tahun non-stop tapi nggak pernah melakukan kebaikan berupa menghibur, membesarkan hati kawan atau saudara yang sedang berduka cita. Lewat Isra Mi'raj Allah ngasih pelajaran, kalau ada kawan saudara yang sedang sedih sebagaimana Nabi waktu itu, hibur, jika perlu ditamasakan. Itu pertama. Yang kedua, Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah keajaiban alam semesta. Diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang sangat mengagumkan, ajaib. Kita kalau juga pengen Allah ngasih keajaiban dalam kehidupan kita, mungkin kita sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh, berobat ke sana kemari habis tabungan kita, pengen dapat keajaiban sembuh. Mungkin kita banyak utang, gak pernah selesai. Selesai hutang satu, muncul hutang berikutnya. Terus pengen dapat keajaiban, kun fayakun selesai. Atau keajaiban anak-anak kita nakal, gak soleh-solehah. Pasangan hidup kita juga nakal, gak soleh-solehah. Suami nggak tanggung jawab, istri nggak manut sama suami, pengen dapat keajaiban, Allah jadikan mereka soleh solehah. Ambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Apa pelajarannya? Nabi mendapatkan keajaiban dari Allah itu ketika beliau melakukan perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain. Kita kalau pengen sering dapat keajaiban dalam kehidupan kita oleh Allah, tiru apa yang dilakukan Nabi. Jadilah pribadi yang ahli masjid. Terlebih yang rumahnya dekat masjid, ya. Yang rumahnya dekat masjid, Bu, dengar adzan, khususnya bapak-bapak, penuhi undangannya Allah lewat muadzin. Kalau pengen dapat keajaiban dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, inna buyuti fid dunya al masajid. Hambaku, ketahuilah sungguh rumah-rumahku di dunia ya masjid-masjid itu. Siapa yang sering mengunjungi rumahku, fahakkun alal muzawwar ayyukrimal muzawwir. Wajib bagi tuan rumah saya, kata Allah, untuk menghormati dan memuliakan tamu-tamunya. Orang yang ahli masjid pasti kehidupannya jauh lebih baik dibanding mereka yang tak kenal masjid.
Lewat peristiwa Isra Mi'raj ambil pelajaran. Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban kepada Nabi, dan Nabi pun juga merasakan keajaiban-keajaiban tersebut. Yang tadinya sebelum Isra dan Mi'raj Nabi sedih, Nabi berduka cita, hilang kesedihan Nabi, semangat kembali untuk berdakwah. Perjalanannya Nabi bukan kok dimulai dari tempat yang mewah menuju tempat yang mewah lainnya, bukan. Tapi perjalanan Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu masjid ke masjid yang lain. Sehingga Bapak Ibu, tentu kita semua punya hajat pada Allah, dan tentu di antara hajat kita juga pengen dapat keajaiban dari Allah dalam kehidupan kita, solusi dari semua masalah kita, sembuh penyakit kita, hutang lunas. Maka ambillah pelajaran dari Isra dan Mi'rajnya Nabi, jadilah ahli masjid. Jangan sampai seperti yang diceritakan di zamannya sahabat Abu Bakar, ya. Ini terakhir ini. Tadi Pak Aman ngasih waktu 30 menit. Sudah lewat. Karena kalau cerita Isra Mi'raj itu semalam pun nggak selesai, Pak. Jangan sampai menjadi orang seperti di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika ada orang meninggal, setelah dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, yang ngimami langsung sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mau bertakbir untuk mengawali sholat jenazahnya, Pak, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak hebat dari dalam kain kafan. Akhirnya urung, gak jadi takbir. Perintah sahabat, coba periksa ada apa itu? Ada apa itu yang gerak-gerak, apa itu? Ketika dibuka, ternyata kondisi jenazahnya sedang dibelit oleh ular yang sangat besar, yang musyudamah. Ular itu menghisap darahnya, sehingga spontan para sahabat yang ikut menyolati jenazahnya mengusir ular itu, mengusir. Biidnillah, karena buat pelajaran kita, ular itu bisa bicara, Pak. Ular bisa bicara. Ular berkata, ya Abu Bakar, karena yang ngimami dia, yang mau ngimami dia, pemimpinnya dia. Abu Bakar, apa salahku? Lima taktuluni, kok sampai kalian semua mau membunuhku? Walaisa li dzanbun wala khata'un, aku tak punya dosa, aku tak punya salah. Lima taktuluni, mengapa kalian wahai Abu Bakar dan yang lain mau membunuhku? Kata ular, fa inna Allah amarani an nu'adziba hadzal mayyit mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Aku ini hanya menjalankan tugas wahai Abu Bakar. Allah nugasi aku nyiksa mayit ini mulai sekarang sampai nanti hari kiamat. Apa salah dan dosaku sampai kalian mau membunuhku? Abu Bakar bertanya, wahai ular, ma khotoya, apa kesalahan fulan ini sampai engkau ditugasi menyiksanya? Apa kesalahannya? 3, kata ular. Dijelaskan nggak selesai, jam 10:30 nanti. Di antara 3 itu ular berkata, in sami al adzan la yahdurul jamaah. Orang ini rumahnya dekat masjid. Ada yang rumahnya dekat masjid? Semua ini. Ada yang mendekati tangganya masjid? Semua. Karena definisi tetangga itu rumah yang radius tidak lebih dari 40 rumah, jarak yang sedang. Semua yang di perubahan tetangga masjid. Yang Nabi katakan, la sholata
li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat, nggak sempurna. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi nggak sah, dosa. Tetangga masjid sholatnya tidak di masjid. Jadi kesalahan laki-laki tadi, Bapak Ibu, yang disiksa oleh Allah lewat ular sebelum dimasukkan liang lahat, bahkan sebelum disolati, itu selama hidupnya dengar azan tiap hari, rumahnya nggak jauh dari masjid, tapi nggak pernah menghadiri jamaah. Insami al-adzan, dia selalu dengar azan yang dikumandangkan, wong memang nggak jauh rumahnya, tapi selama hidupnya la yahdurul jamaah, tidak pernah memenuhi undangannya Allah lewat azannya muadzin, tidak pernah berjamaah di masjid. Naudzubillahi min. Mari Bapak Ibu, terkhusus yang rumahnya dekat masjid, dan sekali lagi kalau di Batam itu rata-rata tiap perumahan ada masjidnya, benar ya? Dan jarak rumah dari masjid tidak lebih radius 40 rumah. Status rumah orang-orang muslim yang di Batam itu tetangganya masjid. Mari, mungkin kemarin-kemarin masih males, ayo bismillah, lewat momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini menyemangati kita agar menjadi ahli masjid. Karena sekali lagi, lewat masjid satu ke masjid yang lain inilah Allah perlihatkan keajaiban alam semesta. Allah berikan kepada Nabi keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya, dan Allah pun memberikan garansi, siapa yang sering berkunjung ke rumahku, yakni masjid-masjid yang ada di bumi, merekalah tamu-tamuku, wajib bagi tuan rumah untuk selalu memuliakan tamu-tamunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya itu tadi, menjadi pribadi yang suka membesarkan hati, menghibur ketika ada saudara-saudara kita yang sedang sedih berduka cita. Satu. Yang kedua, kalau kita pengen dapat keajaiban-keajaiban dari Allah dalam kehidupan kita, macam-macam tadi contohnya, jadilah orang yang selalu melakukan perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain. Masjid rumahnya Allah, karena ada masjid-masjidnya setan. Bu, tak kasih tahu ya, ada di bumi ini bukan masjid rumahnya Allah, tapi Nabi sebut masjidnya setan. Tahu apa itu? Pasar. Kalau di Batam, mall. Ada tidak seperti ibu-ibu sana nih? Gak pernah ke masjid tapi ke mall tiap hari. Apalagi kalau ada diskon, tahu saja hari ini One Mall diskon besar, yuk ke sana. Masya Allah, itu masjidnya setan, Bu. Kalau masuk masjidnya setan, kok tidak berdoa minta dijaga dari godaannya setan, pasti bermaksiat di dalam masjidnya setan. Yang pedagang biasa bohong agar dagangannya laku, yang pembeli pun juga suka berbohong agar dagangan yang mau dibeli harganya sesuai yang diinginkannya. Berapa ini Bang? Yang pedagang tadi sudah ditawar 200.000 Kak. Kalau kakak minat nggak apa-apa lah beli 200.000. Padahal belum ada yang nawar. Yang beli pun juga kena setan.
Tadi di toko itu sama persis lebih bagus 150.000 kok. Ada yang suka begitu? Padahal nggak ada, itu bohong. Jangan sering datang ke masjidnya setan, tapi sering datangilah rumahnya Allah di bumi, masjid-masjidnya. Fahaqqun alal muzawwar ayyukrimal muzawwir. Ini garansi dari Allah. Wajib bagi yang punya rumah Allah memuliakan tamu-tamu yang mengunjungi rumahnya, kita semua yang ahli masjid. Mudah-mudahan dimampukan menjadi pribadi yang lebih suka datang ke masjid, jalan ke masjid daripada jalan ke tempat yang lain, sehingga Allah muliakan kita semua dunia akhirat, dan Allah berikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Amin amin Allahumma. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lewat lebih dari 10 menit, Pak Aman. Semoga diikhlaskan. Sekali lagi ya, kalau ngaji Isra Mi'raj itu semalam pun nggak selesai, belum cerita detailnya ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus bagi saya dan umum bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di peringatan Isra dan Mi'raj Nabi malam hari ini. Dan kita bisa sekali lagi mengamalkan menjadi pribadi yang ahli masjid, yang suka membesarkan hati saudara kita yang sedang Allah berikan ujian dan cobaan. Amin amin Allahumma amin. Demikian, ada kekurangan kekhilafannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya nggak ada. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangi keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat, menyayangi kami di saat kami masih kecil. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami, keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudari kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ridhoi perkumpulan kami ini. Ya Allah, berkahi perkumpulan kami ini dengan segala kekurangannya ya Rabb. Ridhoi dan terima perkumpulan kami ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang ahli sholat. Jadikan kami hamba-hambamu yang ahli menjaga sholat fardu 5 waktu. Jadikan juga zuriyah keturunan kami hamba-hambamu yang ahli sholat, ahli jamaah, ahli mengunjungi rumah-rumahmu yang ada di muka bumi ini ya Rabb. Jadikan kami dan mereka hamba-hambamu yang ahli istiqamah saat menghadapmu. Anugerahkan husnul khatimah ya Rabb. Panjangkan umur kami dalam taat ya Rabb. Perbaiki zahir dan batin kami ya Rabb. Sehatkan jasmani dan rohani kami ya Rabb. Kabulkan semua hajat kami. Sungguh hajat kami kepadamu banyak, sungguh kebutuhan kami kepadamu banyak. Untuk mengabulkan hajat dan kebutuhan kami bagimu kecil muda ya Rabb. Kabulkan semua hajat kami, kabulkan semua hajat kami, cukupi semua kebutuhan kami, kebutuhan agama, dunia dan akhirat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.